masalah jiwa, masalah nyawa, masalah ruh. Ya Allah, ini kan banyak dibahas orang. Nah, yang perlu kita ketahui itu kita ada perangkat yang memang perangkat ini dikasih dari awal kita dilahirkan, dilahirkan, dinyatakan, diadakan di alam maya pada atau dunia. Ya Allah. Nah, apa itu perangkatnya? Perangkatnya itu adalah tubuh, jiwa, ruh, dan perangkat utama itu adalah penyaksi. Penyaksi ini ada yang dikatakan si penyaksi dan pula ada yang dikatakan sang penyaksi. Perbedaannya antara si penyaksi dengan sang penyaksi ini adalah si penyaksi itu berada pada pengamatan diri sendiri, baik itu pergerakan jiwa, pergerakan tubuh, pergerakan jiwa, dan pergerakan tubuh. Sedangkan sang penyaksi itu sabarataan seluruh semesta dan batang tubuh serta nang ada pada diri kita. Nah itu zahir maupun batin nang kada kelihatan atau nang nampak itu keseluruhannya pengamatan atau pandangan si sang penyaksi. Beda kan, si penyaksi pada diri sendiri, sedangkan sang penyaksi ini adalah nang keseluruhan global universal. Itu alam semesta serta diri kita nih. Jadi sang penyaksi ini dikatakan di dalam kitab Al-Quran Subhanallah atau Maha Suci, sedangkan si penyaksi ini dikatakan atau dipadahkan diri yang suci atau diri sedia suci. Ini perangkat utama nih dari diri kita. Nah, lalu kita ruh, jiwa, dan tubuh. Ada tuh kan perangkat kita tuh. Cuma untuk tubuh nyata kita melihatnya, nyata kita dapati itu tubuh. Jiwa, nah kayak apa jiwa kan? Nah di sini ada keterangannya gitu. Jadi keterangan untuk tubuh sudah pasti banyak orang tahu, yaitu unsurnya bulu, kulit, daging, darah, urat, tulang, sumsum, otak. Atau bagi tubuh kita nih susunannya. Wah, berataan tuh terhimpun di unsur-unsur itu. Nah, sedangkan jiwa, mau tahu jiwa, apa sih jiwa? Yaitu yang terdiri dari pikiran, akal, hati, dan perasaan. Ketika kita merasa sedih, merasa senang, wah itu jiwa. Nah, pada perasaan, ketika kita cemas, ketika kita tenang, itu pada hati itu. Ketika kita merasa was-was,
khawatir, nah itu dipikir, tapi tetap masuknya di perasaan dan hati juga bersuara ya kan. Nah, hati ini gitu tuh wadahnya, wadah suara dari pikir, akal, dan perasaan atau rasa. Sedangkan akal ini menelaah, tapi telaahannya hanya di permukaan. Ya kawa di bagian permukaan kadang mampu menembusi hal-hal yang sifatnya lebih dalam. Ada kawa. Nah, inilah yang dikatakan jiwa. Jiwa itu. Nah, apakah kita harus begana di situ? Apakah kita harus begana di tubuh? Kada. Apakah kita harus begana di jiwa? Kada. Karena terbatas. Nah, sedangkan ruh yang dikatakan orang ruh itu adalah keselarasan antara jiwa dan tubuh, lalu dikatakan nyawa, dan ketika nyawa itu hening, mundurlah kesadaran murni, dan kesadaran murni inilah yang mesra pada bulu, kulit, daging, dan darah, serta urat, tulang, sumsum otak. Nah, itu disebut ruh. Artinya kesadaran murni inilah yang mesra sampai ke batang tubuh. Nyawa tadi itu kan. Nurani itu nyawa. Mesra sampai ke batang tubuh, kesadarannya murni, hening, begitu hening, begitu damai, begitu tentram, tanpa di situ ada keterikatan pikiran, ada keterikatan akal, ada keterikatan segala yang bentuk suara-suara hati itu kada terikat lagi. Ketika itu segala rasa, ketika itu kita sudah melampaui jiwa. Lepas dari jiwa maka nyatalah nyawa, dan nyawa inilah dengan kesadaran murni inilah yang mesra sampai ke tubuh, itu disebut ruh. Tiada lagi kita berbatang tubuh yang kasar ini, melainkan batang tubuh kita nih halus, disebut ruh. Satu sudah, satu diri dah tuh. Nah, bila ini dapat, biasanya di dalam keseharian orang tuh inya seakan-akan ia tiada bertubuh kasar nih. Itu dulu kayak itulah. Biasanya orang tuh bisa masuk ke bawah kesadaran itu yang bisa masuk. Nah, disinilah pembuka semuanya untuk menuju kepada si penyaksi dan sang penyaksi. Karena inilah sebenar-benar diri kita yang memang nyata dan apa adanya, atau kenyataan yang sebenarnya. Bagaimana caranya kita menuju ke sana? Nah, setelah mendapatkan kesadaran murni, kesadaran murni tadi. Nang mana kesadaran murni itu? Apa sih kesadaran murni? Di dalam hening itu ada ingat. Di dalam ingat itu ada kewaspadaan dan tahu apa adanya, tanpa ada penilaian dari pikir, akal, hati, dan rasa. Kenapa tidak ada penilaian pikir, hati, dan rasa? Karena kesadaran kita murni yang telah melampaui keadaan jiwa. Nah, perlu diketahui sinilah yang namanya tubuh dan jiwa. Duluan mana tubuh dan jiwa? Jelaslah duluan tubuh daripada jiwa. Coba perhatikan bayi yang baru lahir, dia hanya sebuah tubuh suci. Ketika sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 bulan
baru jiwanya tuh tumbuh sebagai anak bayi. Setelah beberapa masa baru tumbuh sebagai anak-anak. Setelah beberapa masa tumbuh sebagai remaja. Setelah beberapa masa tumbuh ia sebagai seorang pemuda atau pemudi. Setelah beberapa lama tumbuh sebagai dewasa dan orang tua. Sampai jiwanya ini menemui kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Nah, di sini kita terkadang terperangkap pada jiwa. Terperangkap kita pada jiwa. Nah, inilah yang banyak terjadi pada manusia. Nah, sudah paham kan di jiwa? Artinya jiwanya harus dilampaui. Sehingga tubuh suci Muhammad itu kembali kita kembali ke situ. Yang ada ini bila berjiwa, bila seorang berjiwa itu tubuh manusia, tubuh kasar, jasad ngarannya. Udahlah, mudahan kau dipahami lah. Cara untuk meraih atau mendapatkan atau mengalami si penyaksi kesadaran murni itu, alhamdulillah kita mun sudah nangkaya itu dalam kesadaran kita begitu hening damai ketika itu pada perangkat kita perhatikan nang melihat. Nang melihat, jangan diperhatikan sifat melihatnya, apalagi nang disifatinya, yaitu nang dilihat. Nang apa nang dilihat? Bentuk, rupa. Nah, ini yang melahirkan jiwa yang bisa berpikiran, yang bisa akal, yang bisa berpender-pender di hati. Nah, yang bisa perasaan A, B, C, D, bla 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 bla. Itu lantaran sifat melihat dan yang dilihat. Energi sifat melihat dan energi materi yang dilihat itu yang menjadikan jiwa. Jiwa ini di luar diri kita, tapi kebanyakan kita berada di luar. Makanya kita terikat ruang dan waktu. Sedangkan diri yang sebenarnya itu kada terikat ruang dan waktu, kada. Perhatikan benar-benar nang melihat. Siapa nang melihat itu siapa? Nang melihat memiliki sifat melihat dan yang disifatinya yaitu rupa, bentuk, warna. Nah, itu ingat akan. Jadi beda antara nang melihat, sifat melihat, dan disifatinya yaitu rupa, bentuk, warna. Bedalah. Nang melihat itu siapa? Perhatikan ya bujur-bujur, perhatikan bujur-bujur. Dengan kesadaran hening tadi nih, kesadaran murni itu, perhatikan ya, pasti mengalami sebuah fenomena kekosongan yang berisi. Ini ilmunya harus diamalkan ya, harus dihimahkan di diri kita, harus tohek nih bujur-bujur. Jangan sekedar diketahui aja. Dapat tuh yang disebut nang melihat tuh, dapat di diri ini. Bedalah nang melihat, sifat melihat, dan disifatinya. Nang dilihat gitu, nah, yang dilihat tenang. Kan rupa, bentuk, warna. Bedanya ada 3 perkara. 2 perkaranya hukumnya muhaddas, sedangkan nang melihat kodim.
kekosongan yang berisi, disebut nang melihat. Ini penghampiran kata. Coba perhatikan nang melihat pada diri sendiri, kosong semata yang berisi. Nah, ketika itu ada diri nang tahu melihat apapun, perhatikan ya, baik pergerakan jiwa, baik gerakan tubuh, perhatikan, jangan digaduhi. Ini kebanyakan kita jiwa digaduhi, tak pikir tubuh nang kayak ini digaduhi, tak pikir sebenarnya ketika itu kita berada di luar diri, kita di luar, itulah terjadi penderitaan kita, berpikiran, was-was, di tubuh terjadi penyakit macam-macam. Tapi kalau kita berada pada diri nang melihat, itu berada pada medan kuantum. Nah, ini kau dibuktikan lah, ilmu ini kau dibuktikan. Medan kuantum 99% kekosongan. Satu nih apa nih? Nah, kalau kita buka persatu mudahan kau dipahami. Ya kau ini ilmiah kan? Nah, ketika seseorang itu mampu di dalam si penyaksi ini, maka ketika itu orang itu kada berjiwa lagi, kada bertubuh kasar lagi. Dia adalah sebuah keadaan kesadaran yang nyata pada dirinya. Kada tergaduhi lagi pikiran macam-macam, kada tergaduhi A B C D, segala tergaduhi lagi tubuhnya macam-macam. Tetap ia di dalam keheningan yang sempurna benar. Nah, itu. Nah, dulu lah. Aku minum kopi dulu. Ya Rasulullah. Nah, medan kuantum atau nang melihat atau disebut diri sedia suci, ini kan sifatnya nang tahu pasti ingat waspada, ingat itulah kesadaran, waspada itulah kesadaran. Orang di Jawa banyak menyebut kesadaran, tapi tahulah dulu apa kesadaran itu. Ingat waspada, pasti tahu itu yang penyaksi pada diri kita. Nang tahu itu menyaksikan apa saja, dari bangun guring sampai kita guring, sampai kita mengaramputi orang pun nang tahu itu tahu. Orang lain gak ada yang tahu, kita menyambati orang dalam hati gitu. Tahu tuh, jadi dia nang tahu jangan digawe tuh. Tapi ternyata orang kebanyakan apa? Lantaran ia di luar dirinya, berada pada jiwanya, maka ada taksi di luar dari jangkauan Rasulullah sang sayyidil wujud. Maka tiada mesralah tubuhnya itu, dirinya itu daripada sayyidil wujud Muhammad Rasulullah. Nah, ini kita kembali ke ajaran Islam. Kalau secara ilmiah kan tadi medan kuantum. Inilah seumpama tubuh kita adalah atom, sedangkan yang melihat itu di dalam atom 99%. Nah, itu kekosongan, itulah nang melihat. Satunya adalah satunya. Satunya nanti dulu. Satunya ini karena mengarah kepada sang penyaksi. Nah, setelah itu di dalam atom itu ada neutron, ada proton, ada elektron. Apa itu? Apa itu? Itulah seni tahu ingat. Lah, ini dunia ilmiah belum sampai mahahari ke sini, tapi spiritual sudah berdahulu.
Tapi kita kalau menselaraskan dengan ilmu ilmiah atau fisika kuantum, pastilah dikawal dibuktikan dengan ilmiah, sudah dapat nih kita dalam keseharian kita nih, maka kita berada pada sekarang dan saat ini. Ketika itu segala kemungkinan, segala yang sifatnya peluang itu akan terjadi, dan kita akan bisa menentukan nasib kita sendiri secara medan kuantum atau nang melihat. Nang melihat ini dua nang, kalau bahasa lah itu payakun itu ini di asah gitu bujur. Sudah dapat sang penyaksilah, mudah-mudahan ini dapat teralami fenomena ini, insya Allah pasti dapat. Itu Muhammad ngarannya. Lalu masuklah kita ketika berada pada realita kesadaran murni, yaitu medan kuantum, yaitu nang melihat. Ketika itu kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tak ada apa-apa di situ, tak memiliki apa-apa, hanya nang melihat wajah tanpa nama, tanpa aksara, tanpa nada. Di situ tidak apa-apa. Ketika itu kita menyatu dengan semesta. Kita bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apa, tidak tahu apa-apa, namun kitalah segala-galanya. Kita bukan tubuh yang kasar, kita bukan jiwa telah lenyap. Ketika itu segala pikiran lenyap, segala akal lenyap, segala rasa pun lenyap, segala nang bersuara di dalam lenyap. Nah, di situ keheningan sejati. Ketika kesadaran kita sampai di situ, hening ini energinya yang meliputi semesta ini. Ketika itu kita kebersatuan kita dengan semesta. Ketika itu kita bisa jadi awan, jadi matahari, jadi bulan, bintang, semuanya, segala-galanya. Kita bisa mengerti perubahan alam, kita bisa memahami pergerakan angin, mengerti pergerakan bintang, bulan, rekod alam akan sujud kepada sang penyaksi. Nang mana? Nang mendengar ini adalah disebut sang penyaksi. Yang mendengar ini bukan nang didengar, bukan sifat mendengar, lain. Nang mendengar ini keheningan yang lenyap, tidak ada apa-apa, tidak ada. Inilah keabadian, dan inilah puncak segala-galanya. Ini mohon harus teralami, Bang, ini harus mengalami fenomena ini. Disebutlah ia ketiadaan. Nih nang 99 nang satunya ini. Nah, ini simpun benar. Asal di sini. Inilah yang disebut kun dan payakunnya pada nang melihat. Jadi cara mendapatkan itu, perhatikan nang mendengar. Hanya nang mendengar, bukan sifat mendengar nang diperhatikan. Apalagi nang disifatinya yaitu suara, getaran, dan bunyi. Nah, nang itu bila kita kita gaduhi, kita respon, itulah jadi jiwa.
nah bersuaranya di hati. Tapi bila nang mendengar tuh diri kita nih hening tanpa ada apa-apa, hening yang absolut, disitulah kesadaran yang absolut, kesadaran puncaknya puncak. Nah sedikit hal lagi lah kenyataan yang sebenarnya, sedikit hal lagi, sedikit aja lagi. Cuma untuk saat ini aku belum membuka lagi kenyataan yang sebenarnya lah. Nah tolong ini dapat dulu. Bila dapat ini sudah wah luar biasa orang tuh. Ini kau merubah takdirnya. Nah, kau merubah. Nah, jadi secara ilmiah bisa dibuktikan kan sudah. Nah makanya ujar orang bahagi sabanar-banar diri itu adalah nang mendengar, nang melihat. No, itu bukan sifat mendengar, bukan sifat melihat, apalagi nang didengar lawan nang dilihat. Nang didengar tuh bunyi, suara, getaran, serta nang dilihat tuh bentuk, warna, rupa. Itu nang jadi jiwa, mesra ke tubuh banglaran manusia, mesra ke tubuh banglaran jin, mesra ke tubuh banglaran syaitan, mesra ke tubuh banglaran ijajit, mesra ke tubuh banglaran malaikat. Bila ini melakukan perbuatan baik, malaikat. Bila ini sering marah, was-was segala macam-macam banglaran jin. Bila inya itu kena baik, kena buruk, manusia. Bila ketujuh mahwasi ijajil. Kamu tahu tuh yang sebenarnya dulu. Sudahlah, jangan sampai salah kaih inilah nang mendengar nang melihat nih. Ini banyak nang mengaji nang mendengar nang melihat salah kaih, jaka kadan nang melihat cara kadan dan bentuk rupane. Aduh salah kaih itu ilmu pikiran, itu pakai jiwa. Itu selama-lamanya pasti dapat penderitaan bila mengaji kayak inilah. Ada dapat keheningannya. Daur hidup. Kadang nang mendengarnya mana ada kau suaranya. Itu pikiran yang benar. Daur hidup jangan diompati. Nang mendengar, nang melihat nih, nang mendengar nih kekosongan semata-mata. Nang melihat kekosongan yang nampak atau kekosongan yang berisi. Sedangkan nang tahu, nah turunnya ke nang tahu. Nah ini kekosongan yang sudah nampak kalau tahu itu wadah ikan tuh nampak benar berkali di nurani. Di nurani itu terjadi bener, dan di situ ada kesadaran, yaitu ingat, tapi masih di dalam hening. Mesra ke tubuh, maka tubuh ini bernama Ahmad atau Dalah dapat niruh lah, paham ruh nih. Ini kaci tuha benar. Ini pecahan roh ini sudah paham orang. Dikira orang roh itu nang kayak parah di dalam kah di luar. Ada roh di dalam di luar. Roh ini tunggal. Tapi manusia ini selama berjiwa jangan diharap inya memiliki ruh atau beruh. Ada. Manusia ini kebanyakan hidup dengan tubuh dan jiwa. Sedangkan kesadaran itulah yang ada ruh. Kesadaran murni itu. Kening yang absolut, semua yang pada berubah-ubah. No, itu. Sekali lagi lah, jangan tak kaji, nang mendengar, nang melihat ini, nang tasulait. Jika kalian nang melihat, kada dampak wujud dan ini yaitu imitasi itu palsu itu. Jika kalian nang mendengar, kalian ada suara nih, itu imitasi, itu tak kacak sifat. Sifat nang mendengar, mun kada sifat mendengar, kada ada rupa. Kada ada suara, mun kada sifat melihat, kada ada rupa. Ya, nah itu bujur kalau sifatnya. Tapi kalau nang mendengar, nang melihat itu kada boleh diapa-apakan karena nang mendengar ini kekosongan semata-mata.
Kalau martabat itu pahadia. Pahadia tuh kalau nang melihatnya nang mana kekosongan, nang isi, nang terang, nang nampak. Itu dah. Kalau nang kekosongan, nang anu pang, nang sudah nyata, nang nyata udah sih kita nih. Mana tuh? Itu yaitu kekosongan nang tahu. Makanya zahiru rabbi wa batinu, kejakiran Tuhan pada batin hamba. Nang mana nang tahu ada terus itu dari bangun guling sampai guring ada pernah berpisah lah. Nah itulah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu ada terus, tetap terus, itu yang melahirkan kesadaran. Nah itulah, jangan sampai kita terjebaklah di sifat, jangan sampai terjebak di nang disifatinya, yaitu sifat melihat, sifat mendengar. Kembali kita kepada diri yang sebenarnya, nang melihat, nang mendengar, bukan berada pada sifat melihat, sifat mendengar, dan apalagi sampai di nang disifatnya itu rupa, bentuk, dan warna. Itu diri jiwarannya, itu kulun nafsin ikatun maut, maka dia akan merasakan kematian. Bukan hanya kematian lagi, maka ia akan menderita selama hidupnya kesakitan. Jelas kalau dibuktikan, rasa cemas, rasa gelisah, rasa gundah gulana, rasa sedih karena berganti pulang senang, karena tertawa, karena menangis. Nah ubah-ubah kalau itulah realita yang palsu. Realita yang sebenarnya itu adalah nang mendengar, nang melihat lah. Ini ringkasan atau sebagian kecil keterangan yang sebenar-benarnya lah. Cuma setelah kesadaran itu puncak, maka kesadaran semesta itu sudah didapat, maka di situ kita mengerti kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan apa adanya itu akan dapat dengan apa? Dengan mengalami. Jadi ilmu ini bukan ilmu konsep, bukan ilmu yang berasal dari pikiran, akal, hati, dan perasaan, ataupun ilmu diyakin-yakinakan atau ilmu diingat-ingat. Ada, ini pengalaman atau mengalami lah, sehingga kesadaran kita tuh naik dari kesadaran tubuh lepas yang tubuh kasar, dari kesadaran jiwa lepas dari segala ruh itu ada terperhatikan lagi, hanya kesadaran penyaksi itu sendiri. Subhanallah, itulah yang benar-benar